setelah itu Ibu Meli. Kami persilakan Pak Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikit aja Pak. Ibu pimpinan dan Bapak pimpinan, Pak Ibu Feli dan Pak Ansori Siregar, beserta seluruh teman-teman anggota Komisi 9 yang saya hormati, para tamu undangan kita pada pagi hari ini saya kira agak sedikit lengkap ini dan cukup dijadikan sebagai representasi dan juga referensi bagi kita untuk merumuskan bagaimana masa depan tenaga kesehatan kita di Indonesia untuk diperbaiki ke depan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi setelah mendengar semua paparan, yang kebetulan tadi paparannya saya dengar melalui Zoom, dan ini saya kira perlu dicatat oleh tenaga ahli kita. Yang pertama, yang saya dengar tadi adalah bahwa ada banyak masalah di dalam sistem pemberian kerja oleh pemerintah daerah kepada tenaga-tenaga kesehatan ini. Ada banyak masalah. Saya untuk tidak mengulangi, saya coba satu-satu dulu ini. Pertama soal honor yang tidak jelas. Yang kedua, mungkin juga status kepegawaiannya yang nggak jelas. Ada yang honornya tadi 150 sampai 350 ribu per bulan. Kemudian ada yang tidak masuk dalam data atau problem datanya masih bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah adanya warning dari pemerintah bahwa tahun 2023 tidak ada lagi sistem honor di Indonesia atau akan dihapuskan. Jadi ini saya kira ini harus dicatat bahwa ini keluhan. Belum lagi nanti kalau ditanya soal kesejahteraan tadi katanya kalau mereka sakit malah justru ini nggak di cover malah justru. Padahal mereka ini menangani orang-orang yang terpapar COVID pada waktu itu. Tidak di cover. Nah ini tentu sangat memprihatinkan kita semua. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan para pegawai pekerja di dunia swasta, itu saja masih banyak yang belum dipenuhi hak-haknya oleh kita, oleh negara. Makanya setiap waktu itu para pekerja kita itu selalu melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka di kita. Ini dalam minggu kemarin itu kalau nggak salah ada 2 kali mereka demo depan pintu sana. Itu yang di swasta. Ini yang negara. Ini malah lebih sadis menurut saya. Kenapa? Mana ada orang pegawai yang digaji 150 ribu sebulan. Mohon maaf kalau yang perempuan itu ibu-ibu bidan atau ibu perawat itu, kalau 150 mungkin hanya untuk beli kosmetik ya Ibu ya. Skincare Bu ya. Skincare. Atau mungkin ya ongkosnya kurang mungkin ini. Kalau ongkos rumahnya agak jauh dari tempat dia bekerja mungkin nggak cukup. Bahkan mungkin sebagian diantaranya bawa nasi dari rumah. Dia bawa nasi ke kantor gitu. Bekal supaya nggak beli. Jadi karena itu sebetulnya kalau dihitung-hitung mereka rugi nih bekerja. Rugi kenapa? Waktunya habis, kemudian mereka nggak dapat duit dari situ, ya dapatnya hanya sekedar aktualisasi diri karena mereka bagian yang sangat internal dalam dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat gitu. Jadi dapatnya hanya sekedar terima kasih. Bapak Ibu, ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Ini kita negara demokrasi. Masa negaranya saja melakukan hal yang tidak adil kepada warganya? Ya, terutama soal penggajian ini penting nih. Dan ini kan pengakuan nih. Ini sudah representatif nih. Ada yang tadi yang Asosiasi Tenaga Kesehatan tadi. Itu kan mengakui bahwa seluruh Indonesia sudah dicek-cek mereka itu bahwa pengakuan itu ada. Nah ini sangat ironis sekali. Belum saya tanya nanti kalau mereka diberhentikan misalnya, tiba-tiba berhenti begitu, apakah misalnya mereka ini dikasih pesangon?
Belum ada. Atau bahkan yang paling sedih lagi itu saya dengar ini mungkin tadi nggak dipaparkan, ada yang tenaga kesehatan kita itu atau tenaga honor kita itu setiap tahun itu ya dicek lagi, dicoba lagi, diuji lagi, diperpanjang lagi SK-SK-nya oleh pihak pemerintah daerah. Dan kadang-kadang itu tidak fair. Kenapa? Katanya, saya tidak begitu terkonfirmasi, tapi katanya ada yang bayar juga itu untuk masuk ke sana. Betul nggak Pak? Nggak usah ragu-ragu nih, betul nggak? Nah, kalau ada orang baru, kemudian mau masuk ke sana, dia bayar. Atau yang mau diperpanjang SIM-nya, kurang lebih begitu, ada juga yang diminta bayar. Ini nggak fair. Kalau pemerintah tidak suka dengan tenaga mereka ini, dari dulu mereka larang ini mestinya, jangan jadi pegawai-pegawai honorer begitu. Ini buktinya kan diterima, dimanfaatkan tenaganya, tapi tidak dipikirkan kesejahteraannya. Ini melanggar. Dan kita memang harus mengawal ini. Belum lagi data tadi, datanya kan kalau nggak salah kemarin kata Ibu Ade 100 berapa, 22.000 apa berapa tuh? 213. Dan itu belum tentu segitu gitu loh. Bisa jadi lebih banyak yang belum terdata di situ. Saya tidak yakin 213.000. Malah justru saya 2 kali lipat dari situ mungkin ada itu. Karena ada yang TKS yang tadi belum ada saya dengar penjelasan yang soal TKS ini, itu yang lebih penting TKS nih. Tenaga kerja sukarela. Karena ketika dia melamar jadi pegawai dia harus tanda tangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya kan, Anthony Ginting misalnya gitu. Tempat tanggal lahir, ini dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diangkat jadi tenaga honorer dengan catatan 1. Tidak menuntut gaji. 2. Tidak menuntut diangkat pegawai honor daerah. 3. Tidak menuntut untuk diangkat PNS. Itu betul kan? Dan itu terjadi di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Mana ada perjanjian kerja seperti itu? Tidak menuntut gaji. Ini saja udah melanggar hak asasi manusia. Orang dipekerjakan tidak menuntut gaji. Yang kedua, tidak menuntut diangkat jadi honor daerah. Berarti mau ngapain dia kerja di situ? Honor apa dia di situ? Siapa yang mempekerjakannya? Kan nggak jelas. Yang ketiga, tidak menuntut jadi pegawai negeri. Ini sudah melanggar semua ini. Kenapa? Ini kan menuntut pegawai negeri ini. Berarti kan melanggar. Nah berarti yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini harus dicatat oleh teman-teman. Ini nggak boleh terjadi di Indonesia. Kita sebagai negara demokrasi terbesar di Asia ini dikagumi oleh orang lain. Karena kita pilpres, udah beberapa kali, pilpres loh ya, pilpres. Walaupun ketegangannya kencang antara beberapa pihak para pendukung, tapi alhamdulillah kita tetap damai. Kontribusi siapa? Masyarakat. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang perang. Mestinya negara berterima kasih kepada masyarakat yang menjaga demokrasi kita ini terjalin dengan benar dan terlaksana dengan baik. Itu kontribusi masyarakat. Padahal ketegangannya sampai sekarang masih terasa ini. Padahal udah gabung-gabung kita semua. Tapi ketegangan di masyarakat masih ada. Ini kontribusi. Jangan-jangan nakes ini juga berkontribusi karena ketika mereka melayani itu tidak memandang partai politiknya apa. Ya kan, kalau mereka nanya, datang ke sana berobat, ditanya, kamu partainya apa? Partai A, enggak mau saya suntik, kamu sana aja, mati aja kalian. Kan enggak begitu. Benar enggak Bapak Ibu? Kan bekerjanya atas apa? Dasar kemanusiaan, benar enggak? Apakah Ibu pernah nanya agamanya? Enggak pernah tanya agamanya. Apakah pernah nanya sukunya? Enggak pernah tanya sukunya. Ah ini kalau orang Bali enggak mau saya, enggak ada Pak. Dan di Bali juga gitu. Di Bali juga kalau kita datang berobat enggak ditanya, kamu orang Batak ya? Enggak Pak. Maka karena itu ini sudah bagus, yang dikerjakan oleh mereka itu bagus, karena itu kita harus memperjuangkan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kan masalah keuangan negara. Ini supaya jelas Pak, clear. Saya kira negara juga tahu kebutuhan terhadap tenaga kesehatan itu memang cukup tinggi di Indonesia. Karena salah satu ukuran tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia ini, selain pendidikan itu adalah kesehatan. Jadi kalau petugas kesehatannya itu tidak seimbang dengan jumlah penduduk, kita jumlah penduduknya 273 juta, tidak kurang dari 237 juta. Dan tingkat natalitas kita, tingkat kelahiran di Indonesia paling rendah 5 juta per tahun, paling rendah. Semakin banyak jumlah penduduk, itu maka semakin banyak ada tingkat natalitasnya. Nah ini kita tidak tahu ini, sebetulnya natalitas itu masih 5 juta atau 7 juta gitu.
Katakanlah kita sekarang jumlah penduduk 273 juta. Sekarang saya tanya, berapa jumlah tenaga medis kita yang siap melayani kita? Berapa jumlah dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan di seluruh Indonesia, dan juga petugas-petugas lain seperti farmasi, kemudian yang apa itu, yang bagian ronsen dan seterusnya itu apa, radiologi ya. Itu berapa di Indonesia yang kita dapatkan, yang kita punya? Sudah sesuaikah rasionya dengan jumlah penduduk kita? Saya hakul yakin dan yakin betul bahwa tidak sesuai. Andai kata seluruh tenaga honor ini diangkat jadi PNS, pasti masih kurang jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Terutama yang di daerah pinggiran, di daerah perbatasan, daerah-daerah kecil, di mana orang-orang juga agak segan untuk bekerja, bertugas di sana. Segan loh maksudnya. Yang kita harapkan siapa? Honor ini. Mereka yang mau siap terjun ke daerah-daerah itu. Dan saya yakin kalau mereka diangkat jadi PNS, mereka bisa membuat surat, saya bersedia untuk tidak dipindah. Dan akan tetap bertugas selamanya di tempat itu. Kan bagus begitu. Daripada tidak bersedia, tidak digaji, tidak diangkat honor daerah, tidak diangkat PNS, itu lebih bagus saya siap untuk ditugaskan di sini dan tidak pindah-pindah. Saya kira Bapak Ibu yang sudah sekarang honor di puskesmas, honor di daerah-daerah, itu pasti siap untuk melakukan itu. Ini bagian kedua, karena itu masalah keuangan negara ini, bagian keduanya ini, supaya Bapak Ibu tahu, ini yang kadang jadi masalah. Pemerintah kita ini belum tentu ada uangnya. Saya ingat dulu di Komisi 9 ini kami sudah pernah berhasil memperjuangkan bidan PTT Bapak Ibu. Kalau pernah ingat tuh, tahun 2017 atau 18 ya. 2018 Bang Ansor ya. 17. Kita mulai dari 2017, diangkatnya 2018. Persisnya. 42.000 orang yang kita angkat dari sini. Jadi Bapak Ibu harus berpikiran positif bahwa Komisi 9 ini, kami di sini ini tentu sangat berpikir untuk mengangkat semua pegawai negeri itu. Yang honor untuk jadi pegawai negeri. Tetapi yang 42.000 itu ternyata anggarannya kurang lebih 1 tahun ini paling sedikit 1,2 triliun. Untuk gajinya saja dan biaya operasionalisasi pelaksanaan dia sebagai PNS. Kan besar. Sekarang kalau kita angkat yang 213.000 tadi, itu yang datanya ada di pemerintah loh ya. Belum yang tadi masih bermasalah. Kira-kira berapa anggarannya? Nah ini sekarang negara sanggup enggak? Saya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu datang ke sini sudah tanya ke Kementerian Keuangan kemarin, Dirjen Anggaran Negara itu, saya tanya, Bapak sanggup nggak kita membayar atau menggaji mereka kalau mereka semua diangkat jadi pegawai negeri? Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya, jika negara membutuhkan pasti kita akan sanggup. Ya, jika negara membutuhkan pasti kita akan sanggup. Pertanyaan saya sekarang, apakah negara membutuhkan? Saya tanya, apakah negara membutuhkan? Tolong dijawab Bapak Ibu. Apakah negara kira-kira membutuhkan yang tenaga honor kita ini? Karena kalau negara butuh, maka karena itu negara harus sanggup untuk membayar. Ya kan? Jadi jangan ada alasan APBN kita ini itu segala macam. Buktinya kita bisa bangun infrastruktur besar-besar itu lapangan udara yang besar itu. Ya kan, jalan tol di mana-mana, tuh kereta api cepat di sana yang sampai sekarang masih mandek itu, kemudian ada yang lapangan udara udah besar-besar nggak dipakai. Banyak kok. Kenapa untuk yang sumber daya manusia nggak kita pikirkan? Bukankah pembinaan sumber daya manusia itu adalah masa depan? Nah, karena itu ini saya kira harus dimasukkan di bagian rekomendasi. Jadi ada 2 hal tadi itu, soal pendataannya diperbaiki, kemudian soal keluh kesah dulu tadi. Data dan fakta yang menjadi persoalan mereka ini kita masukkan satu-satu dalam rekomendasi itu. Kemudian yang kedua, soal pendataan, kita harus gugat itu, karena di Indonesia ini Bapak Ibu memang datanya selalu bermasalah. Soal data BPJS saja bermasalah. Kemudian yang ketiga, soal keuangan negara harus kita dukung, dan kalau perlu, ini kan belum terlambat. Dalam pembahasan anggaran APBN sekali ini tolong dimasukkan dalam rekomendasi. APBN tahun 2023, kita harus pastikan mereka memasukkan dan memikirkan ini, Kementerian Kesehatan. Kalau tidak dipikirkan ini, ya tolong kita negosiasi soal anggarannya, apakah kita setuju atau tidak setuju. Fraksi Partai Amanat Nasional, ya, partai saya mengatakan, kami akan sungguh-sungguh untuk berpikir bagaimana caranya ini nanti kita sampaikan ke menterinya, supaya yang honor-honorer ini jadi pikiran pemerintah, dan kalau perlu ada afirmasi positif, supaya mereka ini bisa segera diangkat menjadi ASN. Walaupun tidak semua, tapi ada roadmap-nya. Setiap tahun berapa yang diangkat. Supaya dengan demikian secara perlahan problem ini bisa kita tuntaskan.
dan ke depan ditata lagi bagaimana sistem dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan pegawai negeri di Indonesia dan pegawai honorer. Jangan sampai negara saja melakukan tindak kekerasan dalam tanda petik psikologis kepada orang-orang yang dipekerjakan. Dan saya kira ini menjadi catatan penting dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan ini rekomendasi ini bisa dimasukkan di dalam rekomendasi panja ini khusus ya. Dan saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu semua karena saya sudah banyak mendengar baik secara langsung di dapil saya maupun dari organisasi-organisasi yang mengirimkan ke saya. Alhamdulillah dalam 2 hari ini ada beberapa yang mengirimkan ke saya. Bahkan anggota-anggota DPRD saya di daerah karena mereka tahu ada acara ini juga mengirimkan surat resmi kepada kami untuk membicarakan ini dan memperjuangkan ini. Dengan demikian ini sungguh-sungguh sangat serius di mata teman-teman juga di daerah dan tentu di mata kami di DPR RI ini. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.